Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Tidak lupa pula sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ceramah singkat, yang mana ceramah ini saya angkat judulnya tentang ghibah. Seperti yang kita ketahui, ghibah itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Ghibah itu adalah menceritakan sesuatu tentang seseorang yang tidak berada di tempat dengan sesuatu yang tidak disukainya. Perbuatan ghibah ini ialah akibat dari kondisi hati yang dikuasai oleh hawa nafsu dan akhlak yang buruk. Ada yang menjadi pendorong seseorang melakukan perbuatan ghibah ini. Yang pertama itu adalah memuaskan hati. Memuaskan hati ini adalah dipicu dari rasa amarah seseorang. Manusia tatkala marah atau benci kepada orang, mereka ingin meluapkan segala kekesalannya. Apalagi ketika ada yang orang dia benci, dia ingin mengeluarkan kata-kata yang jelek, sehingga menjadi perbuatan ghibah, dan setelah dia berghibah, dia akan merasa puas hatinya akibat dia tidak mengendalikan amarahnya, tidak mengendalikan emosi. Terus selanjutnya, dorongan dari pergaulan. Kita sebagai makhluk sosial, yang mana kita saat ini sangat senang berkumpul dengan teman-teman kita. Kita suka nongkrong, arisan, dan lain sebagainya. Tanpa sadar, pembicaraan kita di dalam kelompok tersebut menimbulkan perbuatan ghibah, yang mana kita mendengarkan tanpa sadar kita sudah berbuat dosa hanya mendengar dari teman kita, dan kemudian kita mudah sekali terjerumus gitu. Itu akan mendorong manusia untuk melakukan ghibah. Terus selanjutnya ada karena hasud dan iri hati. Yang ini adalah orang yang punya penyakit hati, yang tidak bisa melihat orang lain dipuji. Ketika orang lain dipuji, ia ingin mengambil nikmat tersebut, namun tidak berhasil. Saat tidak berhasil itulah ia menempuh jalan pergunjingan. Dia mulai menceritakan sesuatu tentang orang tersebut kepada orang lain, menceritakan aib orang tersebut kepada orang lain. Selanjutnya adalah senda gurau. Kita sering menjadikan kekurangan seseorang itu sebagai lelucon. Tanpa kita sadari, kita sudah menyakiti hati orang lain. Itulah mendorong kita termasuk ke dalam perbuatan ghibah. Terus selanjutnya adalah mencemoohkan atau menjelekkan. Ini adalah perbuatan sombong, yang mana orang tersebut selalu ingin merendahkan orang lain. Sehingga ia terus saja mengungkapkan, menceritakan aib-aib tentang orang yang ia rendahkan ini. Kemudian ada juga ghibah. Ternyata ada ghibah yang diperbolehkan, tapi menurut pakar hukum, yang dibenarkan ghibah ini ada dengan alasan yang pertama itu adalah
meminta fatwa, yang mana kita meminta fatwa untuk dijadikan pelajaran, untuk dijadikan dasar gitu, untuk menjauhi perbuatan ghibah. Terus yang kedua, menyebutkan keburukan seseorang yang memang yang tidak segan menampakkan keburukannya sendiri. Terus selanjutnya adalah menyampaikan keburukan seseorang kepada pihak yang berwenang seperti polisi atau menjadi saksi di pengadilan agar mencegah dari perbuatan yang mungkar. Terus selanjutnya juga menyampaikan keburukan dikarenakan orang tersebut sangat membutuhkan informasi sebagai pelajaran mereka, sebagai hikmah, agar bisa diambil petik hikmahnya dari perilaku orang tersebut. Kaum muslimin yang berbahagia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan ghibah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan perbuatan ghibah ini adalah seperti seseorang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Hal ini sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kalian mempergunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kalian yang ingin memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu saja kalian akan merasa jijik. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Maka jelas sekali dalam ayat tersebut bahwa perbuatan ghibah itu sangat dilarang. Kemudian ada juga hadis dari hadis Nabi Muhammad SAW yang dari Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, janganlah membuka aib orang lain, dikarenakan Allah akan membuka aib kalian sendiri. Seperti itulah kemungkinan redaksinya. Terus perbuatan ghibah ini dilarang oleh Allah. Perbuatan ghibah ini harus kita hindari. Apabila kita terdengar atau terlihat atau terbaca, segeralah kita menghindari, segeralah kita mengganti channel, segeralah kita men-scroll media sosial kita dari pembicaraan tersebut. Karena ada kabar gembira bagi orang yang menjauhi perbuatan ghibah. Kabar gembiranya adalah akan dijauhkan dari api neraka. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan maaf jika terdapat kesalahan. Sebelum saya tutup, ada sebuah pantun yang ingin saya sampaikan. Kalau ingin bertemu di akhirat, kerjakanlah perbuatan baik dan indah. Kalau ingin berkumpul dengan teman sejawat, janganlah berbuat ghibah. Sekian dari saya. Nun wal qalami wal mayasturun billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.